Halo semuanya, selamat datang di channel Eleven Story. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas drakor yang lagi baru-baru aja lah tayang di Netflix yang berjudul The Frog. Drakor ini tuh tentang sebuah penginapan yang didatangi oleh pembunuh. Jadi ini genrenya tuh psychological thriller lah. Nah oke, aku akan membahas drakor lah karena biasanya aku tuh nonton anime yang nggak bisa bahas drakor. Dan untuk informasi teman-teman, kalau yang nggak mau ke spoiler silahkan tinggalkan dulu video ini, nonton dulu filmnya baru balik lagi ke sini karena ini isinya full spoiler. Dan untuk sedikit informasi, aku cukup merasakan feel yang menyenangkan karena aku nontonnya ini tanpa sama sekali spoiler. Bukan feel menyenangkan sih, lebih ke feel penasaran karena selama ini tuh aku beranggapan bahwa nggak apa-apa loh kita di spoiler, nggak ada ngaruhnya, itu nggak ada ngaruhnya ke perasaan menonton karena ya sama-sama aja, ujung-ujungnya juga kita tahu. Tapi sekarang aku paham gimana rasanya nonton sesuatu yang tidak pernah di spoiler, karena ya spoiler anime itu sangat sulit untuk dihindari pak, bertebaran di mana-mana gitu kalau ada anime baru. Oke, jadi aku akan membahas beberapa pendapat-pendapatku aja lah, impresi atau teori-teori dan berbagai macam topik yang bisa didiskusikan. Yang pertama, awalnya tuh aku mengira pembunuh di dalam film ini tuh cuma satu orang pak, ya pelakunya. Yang dimana pembunuhnya yang pembunuhnya yang di masa lalu itu si Hyang Chol, itu dia merupakan korban yang dijebak oleh si Song A. Aku awalnya beranggapan seperti itu. Terus setelah aku pikir, oh ya ini timelinenya berbeda pak, berarti ada dua pembunuh berbeda di sini. Dan terbukti pada saat di akhir itu memang ada dua pembunuh gitu. Dan sedikit menjelaskan ya filosofi dari judulnya ini, yaitu The Frog yang artinya kata. Dia itu sebenarnya prinsip kata di sini tuh artinya adalah orang yang kena sial. Jadi pemilik apartemennya si Bapak Yongha sama Bapak Sangjun, mereka tuh sebenarnya bukan orang yang berbuat dosa ataupun bukan orang yang diincarkan oleh dendam, tapi ya mereka sial aja. Karena prinsipnya ketika kau melempar batu, aku nggak tahu pasti ya, tapi kayaknya di Korea tuh anak-anak sering berburu kata gitu. Habis itu mereka ngelemparin batu ke kawanan kata dan yang kena tuh satu kata. Itu mungkin filosofinya. Ya berarti si kata yang kena itu adalah kata yang sial, karena ya di antara sekawanan kata-kata yang lainnya kenapa harus dia yang kena. Jadi prinsipnya itu adalah ini tuh sebenarnya orang-orang yang sial yang menghadapi nasibnya. Setelah habis filmnya, jadi kita bisa menarik dua sudut pandang, yaitu orang yang menghadapi kesialannya dengan mendapatkan kesialan, karirnya langsung jatuh, hidupnya langsung berantakan gara-gara momen sial ini, atau apakah kau bisa bertahan, melindungi dan bangkit dari kesialan ini seperti Bapak Yongha ya kan. Nah, di diskusi yang kedua, aku sini sedikit menotis tentang mobil yang dipakai Song A. Awalnya tuh kan dia pakai mobil putih dan di situ kita melihat mobilnya tuh nyangkut. Ya, jadi ditolongin sama Bapak Yongha. Terus setelah melakukan insiden itu, kita melihat dia ganti tuh mobil off-road yang merah. Aku pikir pemilihan mobil tuh ngaruh gitu dalam subjek dia, yang membuat aku berpikir bahwa oh ini nih pembunuh yang udah profesional, dia yang memang ngelakuin tugasnya sehari-hari. Tapi setelah aku tamatin The Frog ini, justru ya seperti yang kita tahu bahwa orang yang dibunuh sama Song A itu baru cuma dua pak, yaitu anaknya si Hyun sama polisi itu si Son Tae. Yang lainnya tuh kayak cuma diculik, disekap dan dirugikan lah. Jadi kalau misalnya menurutku mungkin pemilihan mobil di awal itu agak mengecoh. Yang sebenarnya kan setelah dia mobil off-road merahnya tuh rusak, ditabrakin, ya dia ganti mobil yang kembali tidak tanah friendly lah, mobil sports gitu. Nah, yang aku mau notice selanjutnya adalah si Song A ini ketahanannya sungguh luar biasa pak. Dia ini sebenarnya di filmnya ini udah disiksa habis-habisan. Yang ketemu mantan suaminya tuh dia dilempar pakai tabung pemadam kebakaran itulah, udah ditenggelamin, dicekek, ditembak berkali-kali, kayak nggak mati-mati Jok, udah dipukul pakai sekop segala macam masih aja bandel gitu, kayak anjir susah kali ngalahinnya. Nah, sisi menyeramkannya adalah setelah penyiksaan-penyiksaan yang dia alami, dia tuh tetap bisa tenang pak. Song A ini lumayan menguras pikiran lah, karena kalau misalnya kita berada di posisi itu menghadapi orang seperti dia, itu bener-bener rasanya teror yang luar biasa pak, karena dia bisa setenang itu ngajak makan, ngajak ngobrol santai, dan ada ajakan untuk bekerja sama malahan. Gila coy, gila-gila kali coy. Bener-bener psychologicalnya tuh luar biasa pak. By the way, aku sedikit disclaimer, aku ini bukan orang yang sering nonton drakor dan sering nonton genre-genre kayak gini. Jadi
mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang sedikit salah ataupun kurang atau keliru lah tentang memahami ini. Tapi ini tuh bener-bener impresi yang luar biasa lah. Makanya aku pengen bahas film ini. Oke, tapi meskipun Song Ai ini orangnya sebandel itu, sepsikopat itu, tapi dia ini orangnya tetap punya sisi kemanusiaan. Ini yang membuat film ini menarik. Ya, Song Ai itu punya rasa takut, dia bisa cemas, dia bisa kesakitan juga. Kayak penjahatnya ini di satu sisi dibuat tangguh tapi manusiawi. Jadi sangat menarik gitu untuk melihat aksi-aksi di mana penonton pun diberikan kesan lega gitu, karena oh yang dihadapi ini tetap manusia biasa loh. Bukan kayak Jason yang udah mati hidup lagi gitu kan. Jadi menurutku ini tuh cukup menguras pikiran lah dalam menonton scene-scene yang dihadirkan serta penokohan dari karakter Song Ai ini. Oke. Nah, terus pasti kalian sepanjang menonton film itu bertanya-tanya, kenapa sih polisinya tuh cukup bertele-tele, dan kenapa juga si Pak Yong Ha ini nggak langsung langsung aja gitu dia ngelapor atau ya gitulah pokoknya. Pertama kita bahas Pak Yong Ha, kenapa nggak ngelapor gitu kan, kita ngenes tuh di bagian itu. Nah, seperti yang kita lihat dari Sang Jun, Bapak Sang Jun, pemilik apartemen di masa lalu, itu istrinya tuh langsung lapor polisi. Dan efeknya adalah apartemen dia jadi sasaran massa, Pak. Karena apa? Karena pernah terjadi pembunuhan di situ. Sehingga apa? Sehingga orang-orang tuh agak sulit mendatangi apartemen dia ke depannya. Karena sudah tercemar oleh reputasi gitu. Mungkin di Korea tuh reputasi sebesar itu, Pak. Ya mungkin kalau di Indonesia kalau pernah terjadi pembunuhan gitu kan, paling ada cerita-cerita horor yang beredar terus harganya lebih murah, tapi orang tetap mau pergi. Rasa aku orang tetap mau pergi. Tapi kalau di Korea reputasi itu sebegitunya rupanya, sehingga akan jadi masalah ketika Bapak Yong Ha melaporkan kepada polisi di awal, untuk di awal karena akan mencemari penginapan dia gitu. Orang-orang jadi takut kan, pernah terjadi pembunuhan di penginapan ini kan, pembunuhan anak kecil lagi, agak sulit nih. Dan ngomongin masalah pembaceritan dan segala macamnya, aku rasa adegan membacakan di sini tuh cukup sedikit ya. Maksudnya adegan gorengannya tuh cukup sedikit, karena kita cuma diperlihatkan pada saat di apartemen masa lalu ya, yang dimana membacakan si Hyun itu kita nggak diperlihatkan sama sekali gitu. Ada scene dimana percakapan Song A sama Bapak Yong Ha, dia kan ngancem gitu kan, kau mau denger nggak gimana caranya aku ngebacak anak itu, kalau misalnya kau denger kau akan ketakutan sama aku setengah mati gitu ya, gitu intinya ya. Tapi dengan semua experience itu cukuplah untuk membuat kita trauma dan sesak napas saat menonton, dan membangkitkan banyak sekali rasa penasaran yang tidak bisa terbendung ya, sehingga saya harus begadang untuk menghabiskan film ini. Syukurnya tamat di episode 8, Pak. Kalau sambung season 2, oh kurang ngajar, memang hancur kita. Atau pada saat nonton masih ongoing, waduh itu lebih kurang ajar lagi sih. Jadi ya intinya setelah semua itu kita melihat di momen-momen akhir si anaknya Pak Yong Ha ini, si Wison, itu sebenarnya dialah MVP-nya di film ini, karena kuat kali Pak, udah ibaratnya dialah yang lebih berguna gitu daripada polisi. Bukan gitu sih, maksudnya ya dia udah dikasih obat tidur tapi tetap bisa adu mekanik gitu, posisinya lagi hamil. Menurutku peran dia tuh sangat berpengaruh lah dalam memotivasi Bapak Yong Ha juga untuk kembali ke penginapan ya kan. Ya gitulah intinya Pak. Di akhir apakah film ini worth it ditonton? Kalian silakan nonton. Kalau misalnya kalian udah sampai ke akhir video ini berarti ya kalian udah nonton ya, aku harapkan. Kalau misalnya kalian nonton video ini sebelum menonton film itu, ya mungkin rasa penasaran sudah tidak timbul lagi dan tidak semenyenangkan menonton film tanpa di spoiler. Kurasa itu aja sih. Nggak tahu mau bahas apa anjir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.